banget pas tiba-tiba pihak datang ke kita terus menawarkan kesempatan ini. Yang pasti senang karena kan pada saat itu aku sebagai produser cuma mikir oke, umur film aku sampai kapan nih. Kalau di bioskop kan umur film sampai cuma paling lama cuma sampai 1,5 bulan, itu udah bagus banget tuh kalau penontonnya banyak gitu kan. Terus kalau di OTT cuma 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, namanya juga film pertama ya, pasti rasa kepemilikannya tuh tinggi banget gitu. Aku merasa kayak aduh, gimana ya caranya biar film ini tuh bisa selamanya gitu, supaya kalau misalnya aku nanti punya anak gitu ya, bisa kasih tahu ke anak aku, ini loh ada loh film pertama aku sebagai produser yang benar-benar sangat aku banggakan dan mengangkat isu yang sangat aku anggap penting gitu. Terus tiba-tiba datang tawaran dari KFC dan aku sangat senang karena aku dari zaman SMP itu mengoleksi DVD. Aku mengoleksi DVD film-film yang aku suka terus nonton sama teman-teman di rumah. Dan tiba-tiba aku bisa melakukan itu untuk film aku sendiri, pasti rasa bahagianya benar-benar beda sih. Terus aku kan juga melakukan survei nih, apakah DVD itu masih benar-benar bisa terjual gitu ya. Nah, kebetulan sahabat aku, Vidi Aldiano, itu tiba-tiba dia launching album di KFC juga gitu. Terus dapat platinum dalam waktu seminggu karena udah kejual banyak banget. Nah, dari situ aku melihat bahwa market orang yang beli CD atau DVD itu masih ada. Jadi senang banget kalau aku bisa menyentuh market itu dengan launching Kukira Kau Rumah di DVD gitu. Sebenarnya kalau ini bukan kisah beneran aku ya, karena dari background keluarga dan background karakternya sendiri juga beda banget sama aku gitu. Di Skala kan adalah perempuan yang mengidap bipolar disorder, aku kan tidak gitu. Jadi memang bukan kisah aku, tapi kita buat Kukira Kau Rumah itu dekat dan relate sama orang-orang kebanyakan karena ada adegan-adegan yang mungkin pernah dialami sama banyak orang, termasuk aku juga. Jadi bukan cerita keseluruhan, tapi adalah adegan-adegan yang 1-2 adegan tuh dari kisah hidup kita masing-masing. Namanya juga aku sama Uma itu sahabatan ya, jadi nggak mungkin kita bikin cerita tuh sepenuhnya ngarang-ngarang. Pasti terinspirasi dari cerita masing-masing juga, kayak Mai masukin dong adegan ini waktu lo dulu gini-gini, atau enggak Pril masukin adegan begini dong, kan lo dulu pernah kayak gini-gini. Jadi dialog-dialog tuh kadang memang muncul dari pengalaman pribadi kita gitu. Aku tidak segitunya kayak di Skala sih, masalah aku sama di Skala kan bener beda banget. Nggak kayak gitu sih, cuma mungkin yang bisa relate banget adalah dan yang sempat viral juga di TikTok di saat mungkin lagi berantem sama orang tua. Kadang kita kalau lagi berantem sama orang tua kan suka kayak manja dan suka nggak mengontrol omongan kita. Nah, itu kita masukin tuh unsur-unsur kayak gitu karena kita yakin pasti ada deh anak-anak di luar sana yang juga mendem perasaannya sama orang tuanya sendiri, tapi tiba-tiba meledak dan diungkapin semuanya gitu. Terus akhirnya orang tuanya sadar bahwa selama ini anaknya ternyata ngerasain ini. Terus ada juga yang adegan sama Aniskala sama Pram yang saling nguatin. Ada juga tuh waktu itu viral di TikTok karena katanya biasanya anak pertama perempuan atau anak perempuan itu tempat berpulang itu pasangan karena suka susah curhat sama orang tua. Jadi kita tuh masukin adegan-adegan yang emang terjadi aja di dunia nyata gitu. Dulu waktu kecil, waktu I was masih umur 18 atau 19 tahun, waktu awal-awal terjun di dunia entertainment yang benar-benar merasakan hidup sebagai selebriti atau aktor ya, dikejar-kejar wartawan zaman dulu. Itu kan namanya juga masih kecil, kaget kan. Ya untungnya aku kagetnya nggak star syndrome loh. Untungnya aku kagetnya ya stres sendiri tapi nggak merugikan orang lain kan. Coba kalau aku star syndrome, aku udah nggak di sini sekarang, mungkin ya udah dibenci banyak orang. Ya itu adalah bentuk kaget aku melihat situasi pada saat itu gitu. Aku diberitain macam-macam setiap hari, dikejar wartawan padahal nggak ngapa-ngapain kan, kaget juga nih kenapa ya aku ya. Sampai sekarang tuh aku kadang suka masih kaget, misalnya aku trending di Twitter tuh aku kaget loh, kayak aku kenapa trending, apakah aku berbuat sesuatu hal gitu, aku kenapa viral, aku ngomong apa ya. Itu tuh pasti dirasakan sampai sekarang itu, kecemasan itu. Cuma kalau sekarang karena udah dewasa jadi biasa aja melewatinya. Kalau dulu ya kaget gitulah, sedih gitu. Terus apa yang lo lakuin kalau ketika itu? Lo kan takut nih, ketemu wartawan lah, banyak orang yang menanyakan lo, rame dibicarain juga. Apa yang lo lakukan? Yang pasti mengevaluasi diri aku time to time sih. Aku udah tahu nih apa yang aku ucapkan biasanya suka viral gitu ya, FYP di TikTok atau trending gitu di Twitter. Ya berarti aku harus lebih berhati-hati lagi dalam berucap, dalam bersikap. Ya itu sih yang membuat aku jadinya
menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi justru pemberitaan-pemberitaan itu bisa membuat jadi bahan evaluasi aku as a person gitu. Menurut aku semua orang itu menghadapi masalahnya sendiri gitu. Nggak mungkin hidup orang itu mulus tanpa masalah tuh, menurut aku nggak mungkin. Kalau misalnya di sosial media hidup aku kelihatan yang mulus-mulus aja, ya karena memang aku memilih memperlihatkan yang mulus-mulus aja di sosial media. Ngapain aku ngepost kalau aku lagi sakit hati, atau ngapain aku ngepost pas aku lagi susah, kan nggak mungkin gitu ya. Kita kan sebagai public figure juga harus wajib memfilter apa yang kita posting di sosial media, karena sosial media kita itu banyak yang follow. Nggak mungkin aku mau menunjukkan hal-hal yang nggak harus aku tunjukkan. Makanya mungkin di saat aku berucap atau aku bercerita di balik kamera tuh apa sih yang aku rasain, orang tuh jadi kaget, oh ternyata Prilly ngerasain itu juga. Trust me, aku cuma manusia biasa, pasti aku punya masalah dalam hidup aku, dan pasti pernah melewati asam garam pahitnya kehidupan tuh, pasti pernah, nggak cuma senang-senang aja. Prilly dulu pernah Kenapa? pernah makan. Ya menurut aku Tuhan adil ya, kalau misalnya semua kisah hidup aku dibikin sempurna, nanti orang protes lagi, kok Tuhan gak adil, hidupnya Prilly sempurna banget gitu kan. Nah akhirnya dikasih ketidaksempurnaannya nih di kehidupan personal. Tapi itu juga ada sebab akibatnya, kayak oh ya kehidupan personal aku tidak berjalan dengan baik karena aku sibuk kerja, karena aku sibuk berkarir. Mungkin kalau aku karirnya nggak kayak sekarang, aku bisa dapat jodohnya cepat gitu ya. Tapi kan itu hidup adalah pilihan. Aku memilih untuk berkarir dulu, waktu aku untuk pekerjaan dulu, jodoh tuh nanti belakangan. Jadi kalau kisah cinta aku kata Umay pahit gitu ya dan kasihan, nggak masalah, yang penting bisa bahagiain orang tua, bisa ngebiayain banyak orang daripada bucin-bucinan doang gitu. Tapi kalau kalian yang bucin-bucinan doang juga kalian beruntung sih. Really? Saya juga orang iri. Really? Banyak sekali. Ya balik lagi, aku kan orangnya juga sangat private ya, kayak aku tuh jarang banget ngepost soal personal life aku gitu. Nggak pernah lah aku ngepost soal berantem sama pacar atau putus sama pacar, jadian gitu, atau cerita kayak gimana aku jadian sama orang, itu nggak pernah, karena aku emang bukan tipe yang kayak gitu. Kadang aku aja curhat ke sahabat tuh, kadang nggak semua sahabat aku curhatin, kadang cuma 1-2 orang yang tahu kayak gitu. Aku emang orangnya ya lebih closeted lah masalah personal life gitu. Jadi udah pasti yang nggak banyak publik tahu percintaan aku kayak gimana. Yang publik tahu kan itu aja namanya ya, padahal kan kehidupan saya luas ya, tidak hanya itu aja isinya. Nah Uma itu kadang suka ya sayang nih kalau nggak diiniin, jadi dia jadi skenario, emang kurang asem dia. Tapi ya aku kayak ya udah deh, orang juga nggak bakalan menyiri juga ini cerita aku.